Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa bi ni'matillah wa ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di bulan yang penuh berkah ini kita diberi kesempatan untuk memperbanyak zikir, sedekah, dan sholat sunnah dan lain-lain demi menuju surga yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Terkadang banyak orang yang bertanya jalan mudah menuju surga, tapi bingung mau berbuat apa yang harus dilakukan. Sedangkan orang itu sendiri mau bersedekah itu malas ya. Mau melaksanakan sholat sunnah seperti sholat malam, tahajud dan lain-lainnya itu kadang malas. Berzikir malas, apalagi baca Quran ketika seperti hari ini, bulan sekarang ini, yaitu bulan suci Ramadan. Karena berpuasa rasanya loyo, maka malas jadi untuk baca Quran, malas untuk melaksanakan sholat ya. Tapi jangan putus asa, masih ada jalan lain untuk menuju surga, sebagaimana Allah telah mengabarkan melalui nabinya bahwa ada juga jalan lain yang selain itu, yaitu ada 6 hal yang dijamin menuju surga. Hal apa sajakah itu? Berikut penjelasannya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittam min anfusikum atman lakum al-jannah. Asduku idza haddastum, wa'ufu idza wa'adtum, waddu idza tamimtum, wahfudu furujakum, wa ghuddu absarakum, wa kufu aydiyakum." Yang artinya, jaminlah 6 hal untukku dari diri kalian, aku akan menjamin surga untuk kalian. Yang pertama, asduku idza haddastum, jujurlah jika berbicara. Intinya kita harus jujur dalam kita berbicara dengan orang lain, entah itu siapa, terutama pada orang tua dan guru-guru kita. Itu yang pertama, dan juga orang lain. Terus yang kedua, wa'ufu idza wa'adtum, tepatilah jika kalian berjanji. Nah, ini terkadang kita sebagai umat manusia memiliki yang namanya penyakit lupa. Ketika kita sudah berjanji, kadang kita lupa untuk menepatinya. Ini salah satunya. Jadi ketika kita berjanji harus menepati janji yang telah kita janjikan. Terus yang nomor 3, wa'addu idza tamintum, yaitu adalah tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah. Jadi intinya, apabila kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita harus menjaga kepercayaan tersebut. Jangan sampai kita mengecewakan orang yang telah memberi kepercayaan kepada kita. Terus yang nomor 4, itu adalah wahfudu furujakum, jagalah kemaluan kita. Nah, apalagi zamannya seperti sekarang ini ya, kita harus benar-benar menjaga kemaluan kita agar terhindar dari perbuatan maksiat, terutama zina. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan laknat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilarang oleh agama kita. Terus yang nomor 5, waghuddu absarakum, tundukkanlah pandangan kalian. Ini maksudnya, menundukkan pandangan adalah bukan karena kita harus menjaga pandangan kita terhadap seseorang yang bukan mahramnya, bukan seperti itu. Maksudnya menjaga pandangan kita adalah menjaga agar mata kita ini dijauhkan dari maksiat. Tapi jangan
Seperti misalnya, karena saking menjaga atau menundukkan pandangan kita ketika di jalan bawa mobil atau sepeda motor, ada seorang perempuan lewat. Karena saking menjaga pandangannya, dia langsung nunduk. Menjaga pandangan, kata Ustadz itu kita harus menjaga pandangan, menjauhkan pandangan mata kita dari maksiat. Ada seorang perempuan lewat pakai baju yang minim, akhirnya dia menundukkan pandangan. Saking menjaganya, tapi dalam keadaan bawa motor atau bawa mobil. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika ada jurang di depan, kita tidak akan tahu. Justru malah kita akan jatuh ke lubang itu. Bukan seperti itu ya, maksudnya adalah untuk menjaga pandangan kita terhadap maksiat mata. Itu intinya. Bukan menjaga pandangan karena bawa mobil ada cewek lewat atau tundukkan pandangannya. Itu bukan masuk surga nantinya. Yang ada malah masuk rumah sakit nantinya ya. Itu untuk yang nomor 5. Terus yang nomor 6 adalah wakufu aidiakum, yaitu tahanlah tangan kalian. Maksud dari tahan tangan kalian yaitu adalah menahan tangan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, termasuk perbuatan yang maksiat. Contohnya apa? Mencuri, mengambil barang orang tanpa izin terlebih dahulu, sering memukul orang ya, kalau bisa itu dihindari. Jadi itulah 6 hal yang dijamin bisa kita lakukan untuk menuju jalan menuju surga. Itu merupakan hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban. Jadi intinya sebetulnya untuk menuju surga itu sendiri kita hanya perlu menjaga anggota tubuh kita, anggota badan kita dari maksiat. Itu intinya. Maka insya Allah jalan menuju surga itu akan mudah kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Islam itu indah. Islam itu mudah jika dipahami secara kafah. Dan sebagai akhir, saya sebagai penceramah atau yang menyampaikan hal tentang jalan menuju surga ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyakiti hati para pemirsa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sebagai akhir, sebagai penutup yang paling akhir, ada sedikit cerita pendek. Ketika sedang mau bertamu ke rumah orang, sebelum masuk ke dalam rumah, maka kita wajib mengetuk pintu dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika kita selesai bertamu dan kita mau pulang, dan maka dari itu juga kita harus mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.